Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabarnya semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar perasaan? Senang. Happy ya. Bahagia. Sedikit capek. Sedikit capek. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas hanya dengan karunia-Nya saya, ibu-ibu, kita semua bisa berkumpul kembali di masjid, insya Allah yang dicintai Allah, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah mencatat duduknya ibu-ibu di majelis ini sebagai suatu kebaikan. Saya berdoa semoga yang hadir pada hari ini Allah sehatkan lahir dan batin. Allah sempurnakan rumah tangganya. Allah soleh-solehkan anak-anaknya. Allah mudahkan segala niat-niat baiknya. Dan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak terkurangi semangatnya. Saya duduk di sini sebagai ganjal. Tahu Pak fungsinya ganjal? Kalau mobilnya sudah maju lagi, apa yang terjadi dengan ganjal? berhenti. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ibu-ibu semua yang hadir di sini. Insya Allah pahala thalabul ilmi sudah tercatat. Walaupun materinya bukan Ustaz, materinya bukan pemateri yang sebetulnya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita di sini bisa saling berbagi keilmuan. Siap untuk hari ini? Aja di sini. Siap. Di sini aja. Seperti yang sudah saya share di grup WhatsApp, hari ini saya ingin Di sini, Mek. berbicara seputar waktu, keutamaan waktu. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah menggunakan makhluknya, yaitu waktu. Ada yang tahu dalam surat apa? Suratnya familiar sekali. Ada yang tahu dalam surat apa? Boleh supaya tenawam kita pakai Quran. Boleh disiapkan Qurannya, kita pakai bersama-sama Quran. Tapi saya disclaimer ke depan, saya tidak sedang mentafsirkan Quran. Karena untuk mentafsirkan Quran harus banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari. Ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu qalam, ilmu nahwu sharaf. Saya hanya mentransfer ulang apa yang saya dapat dari guru saya. Jadi saya tidak sedang mentafsir Quran, saya sedang mentransfer apa yang sudah saya dapat dari guru. Boleh disiapkan Qurannya, kita sama-sama buka surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat ke-103. 103. Sudah dapat? Al-Asr.
Al-Asr. Sudah ketemu Bu? Ada berapa ayat semua? Ya. Oke. 103. Kita belajar sedikit. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Makiyah. Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di Makkah. Ada lagi jawaban yang keempat? Ini surat Ada. Oke, surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah, itu betul. 103. Karena tapi kalau misalnya ditanya kenapa alasannya surat Makkiyah diturunkan dari Mekah, itu jawabannya sudah benar. Tapi termasuk surat Makkiyah karena turunnya di periode sebelum Nabi hijrah. Jadi Nabi masih berada di Mekah. Ada surat yang turun di Mekah, tapi bukan surat Makkiyah, termasuk surat Madaniyah, karena diturunkan oleh Allah ketika Nabi sudah hijrah, yaitu surat An-Nasr. An-Nasr itu surat yang pendek, turunnya di Mekah, tapi bukan surat Makkiyah, karena turunnya setelah periode Madinah, setelah Nabi hijrah. Kan dakwah Nabi terbagi dua ya, sebelum hijrah dan setelah Hijrah. Ada yang mau membacakan? Ah, ini udah hafal di luar salah. Seperti ini bacakan. Surat Al-Asr. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi, saya tidak sedang mentafsirkan Quran karena saya takut didakwa oleh Allah mentafsirkan Quran di muka ini. Saya hanya mentransfer apa yang sudah saya dapat dari para guru saya. Oke. Surat Al-Asr berbicara tentang waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah Apa itu waktu? detik, menit. Detik, menit, jam. Hari. Apa itu waktu? Kenapa Allah sampai bersumpah dengan waktu? Kenapa Allah sampai bersumpah dengan waktu? Saya yang seangkatan dengan saya pasti tahu nasib ini. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Ada yang hafal lagi ini? Ada. Melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Kalau yang umurnya sama dengan saya pasti besar dengan lagu ini. Lagu ini dulu viral, dinyanyikan oleh Raihan, pujangga musik dari Malaysia. Sesungguhnya syairnya ini mengutip dari surat ini, dari surat Al-Asr. Dari syair tersebut menjadi tahulah kita bahwa manusia sesungguhnya berada dalam kerugian. Tapi ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Manusia kita semuanya diberi template yang sama, diberi waktu yang sama, mau kafir, mau beriman, mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal, semuanya diberikan waktu sama 24 jam. Kenapa bisa menghasilkan output yang berbeda? Tergantung apa? Tergantung apa? Jangan jawab tergantung jauh di warung. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Mindset masing-masing. Bagaimana tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Allah menggunakan kata insan wal asri innal insana untuk menyebutkan
disebutkan manusia dalam surat ini artinya mencakup semuanya, mencakup manusia dengan segala aspeknya di dalam 24 jam itu. Artinya surat ini diseru untuk semuanya tanpa mengecuali. Oke. Kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Banyak atau sedikit? Banyak. Itu artinya Allah ingin mengingatkan kita berulang-ulang bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Para mufasir juga ada yang mentafsirkan al-asar di sini adalah waktu asar. Kenapa waktu asar sangat Allah garis bawahi, sangat Allah tekankan? Karena di waktu-waktu ini manusia seringkali lalai. Waktu usqa, waktu pertengahan. Nuju reureuh, nuju capek-capekan, nuju koyong reureuh di antara ketika kita sudah lelah beraktivitas dengan segala macam kesibukan menjelang petang, menjelang malam, waktunya kita ingin ingin istirahat. Akan tetapi malaikat juga mensetorkan amalan manusia setiap waktu asar. Apakah kita mau amalan kita disetorkan ketika kita sedang lalai, ketika kita sedang menunda sholat? Nanti sholatnya diakhirkan aja ke 4:30. 4:30 udah akhir belum sih? Belum. Akhir. Awal sekarang ada nasar jam berapa? Jam 3:15. Hampir 3:30. Kalau sholat di jam 4:30 ya masih ya karena kita udah kenal lama Masih ada toleransi. Malaikat konon disahkan beberapa hadis menjelaskan bahwa malaikat mensetorkan amalan kita di waktu asar. Oke. Kira-kira kalau mengacu dari ayat yang tadi, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Menurut surat ini ada dua kategori manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama yang rugi, yang kedua yang beruntung. Kira-kira Anda memilih yang mana? Yang beruntung. Beruntung. Kalau kita rugi di bumi akhirat, kita bisa pindah ke tempat yang lain. Betul. Kalau kita rugi di Jawa Barat, di Jawa Barat, kita bisa pindah ke tempat yang lain. Kalau kita rugi di Indonesia, kita bisa pindah ke negara yang lain. Tapi kalau kita rugi di akhirat, kita mau pindah ke mana? Jadi mau tidak mau, kita harus jadi orang yang beruntung. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Boleh disimak, boleh dicatat, boleh tidak. Boleh dicatat, boleh diingat. Tapi saya termasuk orang yang tidak percaya dengan daya ingat sendiri. Jadi harus dicatat. Saya kalau belajar begitu, saya tidak yakin dengan daya ingat saya sendiri. Makanya sebisa mungkin saya mencatat. Tidak apa. Baik. Ya. Agar kita termasuk orang yang beruntung, ada 4 cara. Yang pertama, menurut mengacu surat ini ya. Mengacu surat ini, orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang beriman. Saya jelaskan dulu. Jadi apa Bu? Poin pertama, orang yang beruntung harus apa? Iman itu apa? Yakin tanpa ragu, itu iman. Kalau iman tapi masih ada tapi, itu belum iman.
Ketika Aisyah bertanya, siapa Aisyah? Istri Rasul. Ketika Aisyah bertanya ke Rasul, Rasul, kalau misalnya orang tidak beriman tetapi mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, diterima enggak? Aisyah kan pintar ya. Aisyah suka nanya yang apa sih? Yang di luar nalar gitu. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, turun wahyu surat Al-Furqan ayat 23. Kalau tidak akan beruntung jika melakukan amal yang banyak tetapi tidak beriman. Jadi gini Bu, ibarat perlombaan, kita sedang lomba lari maraton nih. Diselenggarakan maraton championship jarak 5.000 meter. Semua yang ada di sini mendaftar, cuma UU yang nggak daftar. Karena UU pelit, nggak mau bayar uang pendaftar. Semua mendaftar. Besok yang mau ikutan lomba kumpul ya di lapang. Oke, semuanya pakai kostum. Seni luar pakai kostum. Padahal kita daftar. Sibuk bawa HP dah, ada kembali ngeplong. Kan gitu ya. Iya. Ketika semua sudah silakan para pendaftar untuk registrasi ulang, daftar ulang. Semuanya daftar ulang. Nggak daftar. Daftar ya. Oke, semua peserta kumpul di garis start. Semuanya baris di garis start. Ketika wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan akan segera dimulai, prit, semua bersiap. Juga sama ikut-ikutan bersiap, tidak lupa dengan handphonenya. Akmal di PHP kan nanti kasih. Udah ikut aja satu peserta. Nah, ketika lomba dimulai, ditakdirkan yang menang. Tapi dianulir. Kenapa dianulir? Karena tidak daftar. Karena dia nggak daftar. Contoh, untuk mempermudah Anda menganalogikan. Contoh, misalnya di sebuah universitas semua sedang mengadakan ujian. Lagi tokohnya. Karena merasa dia pintar, dia ikut ujian. Nilainya paling bagus. Ketika diumumkan semua lulus, nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Ya karena dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Nah, sudah tergambar belum analoginya? Nah, begitupun juga Iman. Islam. Walaupun banyak amal soleh yang sudah dikerjakan, tapi tidak didasari iman, dia tidak login, semuanya akan jadi sia-sia. Bun, berarti Allah tidak adil dong. Allah adil, karena mereka akan dibalas seukuran dunia. Contoh, ibu tahu Ruben Onsi? Ya, tahu. Kurang baiknya apa Ruben Onsi? Ya. Dia ngasih ini, bahkan mengumrohkan, membiayai rumah tahfiz. Tapi bukan mendirikan pesantren. Secara duniawi dia baik, tapi sayang tidak login. Di mata Allah itu nanti dinafikan, Nah, berarti iman itu mahal atau mahal banget? Sesuatu nikmat yang harus paling disyukuri dalam hidup dan harus dijaga sampai wafat, itu adalah keimanan. Nah, itu orang yang beruntung itu yang masih ada keimanan di dalam hati, walau sebesar biji zarah. Bahkan semua umatnya Nabi Muhammad kelak akan masuk surga kalau di dalam hatinya masih ada keimanan walau sebesar biji zarah. Biji zarah itu apa sih Bu? Pernah lihat biji zarah?
Nah, siapa yang di sini RT 1? Saya. Kemarin di RTH RT 1 nanam sawit. Ya. Betul? Eh. Lihat bijinya enggak? Ya. Masih gede kayak Anda selasi cuma gitu ya. makan Kayak doang. selasi. Kayak selasi gitu. Sama Thailand saya aja gede Thailand. Bukan wijen Wijen gede. Selasi. Oh, selasi. Kecil banget. Nah, Rasulullah memberikan garansi umat Islam semuanya akan masuk surga sepanjang di dalam hatinya ada iman. Tapi jangan senang dulu. Memang ibu-ibu mau transit. Karena cuma ada dua pilihan di akhirat, kalau nggak surga dan neraka. Walaupun ada jaminan kita semua masuk surga, kita tidak boleh senang dulu. Harusnya kita berdoanya masuk surga tanpa hisab, tanpa transit. Karena kurun waktu di dunia dan di akhirat itu berbeda. Memang ibu-ibu mau dicuci dulu dosanya di neraka selama beribu-ribu tahun lamanya. Nggak mau. Makanya kita berdoanya masuk surga tanpa Bisa. mau. Mau masuk surga? Mau. Surganya yang mana? Firdaus. Amalannya sudah banyak atau belum? Kita surganya minta Firdaus, amalannya bukan amal. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memantaskan diri untuk masuk surga. Lanjut, iman. Apa artinya iman tadi? Yakin tanpa ragu. Yakin Tanpa ragu. Dan hadis Arba'in yang kedua, saya kurang begitu hafal redaksinya, tapi garis besarnya seperti ini. Malaikat mendatangi Rasul dalam bentuk manusia dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah yang kau ketahui tentang iman?" Rasul menjawab, "Iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada qada dan qadar." Dan jawaban itu memang jawaban yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril memang sudah tahu Nabi Muhammad pasti akan mampu menjawab, tapi dia hanya ingin ngetes gitu. Jadi iman itu yang sudah kita ketahui bersama ada 6, dari SD kita sudah belajar itu, dan itu harus dijaga sampai wafat. Jangan terkotori oleh apapun, kemusyrikan, kesyirikan, seperti apapun. Jaga hati dari sesuatu yang mengotori keimanan. Itu poin yang pertama. Apa Bu? Poin yang pertama? Harus beriman. Hah? Beriman. Enggak lama nih, Bib. Oke. Selanjutnya, ciri orang beruntung menurut surat Al-Asri yang berikutnya adalah yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh. Sering dengar kata-kata ini? Sering. Apa coba? Beramal dengan ikhlas ridho. Amal soleh adalah amal perbuatan yang dibimbing oleh iman tadi. Minum bisa jadi amal soleh kalau dibimbing keimanan. Minumnya bismillah dulu, dilakukan sambil duduk, diniatkan untuk melanjutkan hidup, untuk memberi kesegaran kepada tubuh, untuk menunaikan hak tubuh. Tidur bisa jadi amal soleh kalau dilandasi dengan keimanan, diniatkan untuk memenuhi hak tubuh supaya proses detoksifikasi terjadi, supaya bisa melanjutkan hidup untuk beribadah. Makan aktivitas duniawi, tapi bisa jadi amal soleh kalau dilandasi dengan keimanan. Hubungan suami istri sekalipun itu duniawi, tetapi kalau diniatkan untuk ibadah, memuliakan pasangan, akan menjadi amal soleh.
Jadi niatkan segala sesuatu perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Niatkan karena Allah. supaya jadi awal sholat, supaya jadi ibadah. Selanjutnya yang beruntung menurut ayat ini mengajak dalam kebajikan. Watawassobil hak. Hak itu apa sih? Hak. Bisa hak. Hak itu apa? Hak itu kebenaran yang mutlak, yang yang enggak relatif gitu. Kalau benar menurut manusia yang satu belum tentu benar menurut manusia yang lain. Bagus menurut belum tentu bagus menurut Bude. Betul, itu berarti kebenarannya bukan hak, itu relatif. Contoh, misalnya Bude mau kondangan, Kayak cantik ya Bunda. ya, Relatif. Bude udah nyiapin baju warna coklat, warna marun, warna hitam. Dia pamerkan ke Pade. Pade, baju ini bagus nggak? Bagus, kata Pade. Bagus gitu. Oh, oke. Ajak dalam kebajikan. Dipakai nggak? Belum dipakai. Dia tadi ingat warna apa? Coklat, marun, sama hitam. Semuanya dijajal, dia lenggak-lenggok di depan suaminya. Bagus nggak Pade? Bagus. Pade karena damai orangnya, hasratnya damai, dia nggak mau ribut, dia sebut bagus. Nah, dia keluar kamar, Bude keluar kamar bukan pakai baju yang ditunjukin tadi, Pakai baju hijau. dipakai yang baju hijau. Berarti kebenaran menurut manusia relatif. Benar menurut saya Belum tentu belum benar. tentu benar menurut orang. Nah, kalau mengajak dalam kebaikan, dalam hak, harus yang baik menurut Allah. Karena baik itu banyak, Bu. Ada yang baik menurut adat, ya. Ada yang baik menurut kebiasaan, ada yang baik menurut leluhur. Nah, yang harus paling kita jadikan barometer tolak ukur harus baik menurut Allah. Contoh, ketika kita mau mensekolahkan anak, karena saya masanya itu ya, saya contohnya itu. Saya akan cari sekolah yang akan saya barometernya yang menurut Allah baik. Ikhtiar ya. Maka saya akan mensekolahkan anak di mana muatan agamanya lebih dominan daripada keilmuan lainnya. Contoh, kira-kira ada contoh lain nggak? Kira-kira ada contoh lain? Baju ada yang baik menurut kebiasaan, ada yang baju baik menurut Allah. Baju tanpa menutup aurat tapi tidak seksi, itu baik nggak? Baik. Sopan nggak? Sopan. Tapi menurut Allah itu sudah baik belum? Karena Allah minta baju yang baik adalah baju yang menutup aurat secara keseluruhan. Nah, jadi maksudnya kita harus saling mengajak untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, yang beruntung siapa? Yang bisa menyampaikan semuanya dengan akhlak, mengajaknya, merangkul, tidak memukul. Nah, jadi disampaikannya watawassobil haq dan watawassobil sobrinya dengan akhlak, tidak tidak menghakimi. Itu ujungnya ke cara dakwah.
Sekarang berbicara tentang waktu. Karakter waktu itu sifatnya cepat berlalu. Terasa tidak? Terasa. Terasa nggak? Ih, udah 2025 lagi. Ih, itu apa? Udah Yang segini. bisa menyampaikan dengan Asar sekarang tidak sama dengan asar kemarin. Betul? Waktu, sifat waktu berlalu begitu cepat. Banyak orang berbeda negara, berbeda cara mensikapi waktu. Kalau dari misalnya orang barat, para orientalis, mereka memaknai waktu adalah uang. Karena orientasi mereka dunia. Orang timur memaknai waktu adalah pedang, yang apabila tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka waktu akan membunuh dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang hadir, yang hidup pada waktunya. Jadi tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa depan. Kita biasanya disibukkan dengan itu, dengan kecemasan. Kalau cemas dengan masa lalu atau masa yang akan datang? Masa yang akan datang. Cemas dengan masa yang akan datang. Gimana ya kalau nanti suami saya pensiun? Padahal pensiunnya belum. Gimana ya kalau nanti? Itu yang akan membuat kehidupan kita hari ini, mengurangi kebahagiaan kita hari ini, yaitu kecemasan di masa yang akan datang. Terus apa lagi yang membuat kita mengurangi kebahagiaan? Menyesali atau sedih dengan masa yang sudah terjadi. Kenapa ya dulu begini? Seandainya dulu begini, pasti saya nggak begini. Seandainya saya kawin dengan si Aep, mungkin saya nggak mungkin saya nggak jadi begini. Padahal itu disesali di usia pernikahan yang ke-24 tahun. Nah, jadi jangan kurangi kebahagiaan Anda dengan sedih dengan masa lalu dan mencemaskan masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu ibarat kita sedang melihat pulau di kejauhan, bukan pulau lah. Misalnya ini jembatan, ini tempat, ini kita di sini berdiri di sini. Kita bingung mikirin mau ke sini, mau ke tempat berikutnya, mau nyebrang ke tempat berikutnya, kan bisa saja jembatannya roboh atau tempatnya nggak jadi gimana. Jadi kita tidak perlu dipusingkan dengan masa yang akan datang. Tapi bukan berarti tidak boleh berencana ya. Beda antara cemas dengan tidak berencana. Berencana maksudnya punya planning boleh, tapi tidak boleh diikuti dengan cemas. Memang pensiunan, Allah nggak ngurus pensiunan. Memang Allah nggak ngurusin yang purna bakti. Siapa yang sebentar lagi purna bakti? Sendirinya. Sendiri. Jadi kita waktu kita ini adalah saat ini. Kita tidak usah dicemaskan dengan masa yang akan datang dan disedihkan dengan masa yang apapun bentuknya, entah itu trauma masa lalu, inner child. Makanya kita harus move on. Kita harus sampai bisa berterima kasih kepada Allah atas kejadian di masa lalu. Paham? Jadi jangan meratapi dulu mah aku mah gini, sampai membenci masa lalu. Kita harus bisa berterima kasih. Boleh berbagi saya? Saya dibesarkan oleh orang tua dengan pola asuh kolonial. Paham kolonial? Yang main hantam. Berbagai macam pukulan pernah saya rasakan. Bahkan saya diikat, disimpan di tempat yang gelap. Pokoknya itu menimbulkan trauma yang luar biasa. Sampai anak yang pertama, Luke Salman, saya masih menurunkan pola asuh itu. Wajar dong,
dibesarkan dengan pola asuh seperti itu. Pola asuh itu kan menurun. Iya. Pola asuh itu. Saya sempat benci dengan orang tua saya. Bahkan bapak saya wafat, saya nggak bisa nangis. Orang lain wafat, saya nangis mewek kejar. Orang bapak saya wafat, saya nggak bisa nangis. Karena disakiti oleh seseorang yang seharusnya merangkul kita akan lebih sakit daripada disakiti orang lain. Betul? Iya. Kenapa saya bisa rilis? Saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya hipnoterapi. Di sesi hipnoterapi itu saya nggak bisa dihipnoterapi, Bu, karena critical area di dalam otak saya penuh perlawanan. Jadi salah satu sesi hipnoterapi itu kita dibawa ke masa lalu, disuruh membayangkan masa lalu yang sudah terjadi, terus dibayangkan, saya suruh membayangkan pengalaman indah bersama orang tua. Saya nggak dapat, karena saya nggak ada memori itu. Saya nggak dapat. Saya sembuhnya saya menghipnosis diri saya sendiri, ya dengan bantuan terapis tentunya, sampai saya bisa berterima kasih saya pernah melalui hal itu, sehingga pengalaman itu membuat saya yang sekarang, membuat saya yang sekarang. Jadi saya berterima kasih ke diri saya sendiri. Kalau sedang afirmasi, terima kasih untuk tidak cengeng, terima kasih untuk sudah kuat, terima kasih untuk sudah hebat. Saya tadinya marah dengan keadaan. Setiap ada permasalahan apapun, saya selalu benturkan dengan masa lalu itu. Seandainya saya dibesarkan dengan kasih sayang, mungkin saya akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri. Seandainya saya dibesarkan dengan kasih sayang, mungkin saya sekolah nggak sampai SMA. Tadinya seperti itu, Bu, marah dengan masa lalu. Akhirnya saya bisa rilis, menerima, dan alhamdulillah hubungan saya dengan ibu yang tadinya kurang baik sekarang menjadi baik ya saya. Tapi memang kami sudah dekat. Tadinya untungnya saya punya suami yang mengingatkan, gak boleh membalas, gak boleh berubah. Terus saya teringat dengan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus berbakti kepada orang tua tanpa syarat. Kita harus bisa berbakti kepada orang tua bukan pakai tetapi, tapi walaupun. Saya doakan orang tua saya deh, tapi masih ada ketersakitan dalam hati, tidak boleh seperti itu. Walaupun orang tua kita belum sesuai harapan, kita mendoakan orang tua walaupun begini ini, karena tidak ada orang tua dalam Al-Quran, tidak ada orang tua durhaka kan? Jadi barangkali ada yang senasib dengan saya memiliki masa lalu yang kurang baik itu dengan saudara, dengan mertua, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan teman sejawat, dengan rekan. Anda harus bisa mampu berterima kasih kepada takdir yang pernah dihadirkan itu, supaya kita bisa melanjutkan. Maaf jadi terlalu jauh. Tidak apa-apa ya. Jadi poinnya supaya kita beruntung, kita harus mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat. Yang kedua harus beramal soleh. Yang ketiga harus saling menasihati dalam kebaikan. Yang kelima harus bisa mengajak kebaikannya dengan akhlak, tidak dengan menghakimi. Ada 7 poin lagi, saya cepat. Cara memanfaatkan waktu. Yang pertama, jangan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Isi waktu Anda dengan sesuatu yang positif, karena demi Allah setiap detiknya hisab. Hisab itu tidak per jam, per
hari per detik dihisab, bahkan lintasan hati Allah Maha tahu. Maka jangan sia-sia, jangan membiarkan waktu Anda berlalu tanpa kegiatan yang positif. Kedua, jangan menunda kebaikan karena kita tidak tahu ajal kapan datangnya. Kalau di dalam hati sudah terbesit niat baik, tunaikan, laksanakan. Baik itu janji ataupun apa, tunaikan. Jangan lupa bilang sayang sama pasangan, karena kalau pasangannya sudah wafat nanti nyesal. Pulang dari sini bilang sayang sama pasangan. Ketiga, memanfaatkan waktu istimewa. Dalam kehidupan kita ada beberapa waktu istimewa. Manfaatkan waktu-waktu istimewa yang Allah berikan. Contoh, di Ramadan itu banyak waktu istimewa di mana hitungan amal dilipat gandakan. Manfaatkan waktu-waktu itu. Di hari Jumat waktu istimewa. Jumat asar waktu gunakan waktu untuk berdoa, saat-saat mustajab doa. Keempat, kerjakan beberapa amalan dalam satu waktu. Misal sambil masak, sambil dengerin tausiah dari YouTube, sambil nungguin warung, sambil sholawatan, sambil nganterin anak naik motor, sambil sholawatan, sambil tolabul ini seperti ini, sambil zikir. Jadi lakukan beberapa amal dalam satu kali duduk gitu bisa. Jadi sekali dayung tiga pulau terlampaui. Kelima, lakukan sesuatu untuk kemanfaatan untuk orang banyak. Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau kita belum bisa bermanfaat, minimal kita jangan merepotkan orang lain. Jangan jadi beban orang lain. Bisa bermanfaat dalam segala hal. Yang punya ilmu, sampaikan ilmunya. Yang punya duit, keluarkan duitnya. Yang punya ide, keluarkan idenya. Yang punya tenaga, keluarkan tenaganya. Yang punya waktu luang, keluarkan waktu luangnya. Setiap hari harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Biasakan kalau mau tidur, aku udah bermanfaat belum hari ini. Minimal untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, untuk semesta, untuk lingkungan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Karena memiliki skala prioritas. Biasakan memiliki skala prioritas setiap harinya. Hari ini aku mau ngapain dulu? Yang kita harus bisa memetakan yang penting, yang terpenting dari yang penting, ya. Yang terpenting dari yang penting. Kita harus bisa memetakan. Yang terakhir, rencanakan masa depan. Rencana kuat skala prioritas yang tadi. Yang ketujuh, yang terakhir, buat perencanaan dalam hidup. Buat perencanaan dalam satu hari saya mau ngapain. Dalam minggu ini goalnya harus apa. Dalam sebulan harus apa. Dalam setahun harus apa. Ini waktu yang tepat untuk membuat goal. Setahun ini Anda ingin goalnya apa? Goalnya harus jangan yang klise. Kalau goalnya klise, hasilnya juga klise. Misal, goal Anda tahun ini apa? Ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu klise. Itu klise. Maksudnya harus lebih definitif, harus lebih konkret. Misalnya, aku harus bisa senyum minimal setiap hari kepada orang lain. Kalau ingin merubah ini ya, merubah apa? Senyum itu sesuatu yang membahagiakan loh. Biasakan senyum, bahkan sama orang yang kita empati sekali senyum. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa ambil manfaatnya. Kalau sekiranya baik, insya Allah itu dari Allah. Kalau sekiranya ini tidak baik, ini mutlak dari kebodohan saya. Mari kita sama-sama belajar sesuai dengan ayat yang tadi. Watawassobil sabr. Jangan pernah bosan untuk terus mengajak dalam kebaikan. Karena dalam bergerak itu selalu ada keberkahan. Jadi jangan berhenti bergerak. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustus Merdeka. Hapunten ibu-ibu. Sama-sama ya, Bidu. Makasih. Masih 30 menit lah. Terima kasih.